ya. Dan yang ketiga yakni cara menghindari sifat hubud dunia. Dikarenakan orangnya ada 4, jadi ada yang satu kelompok 1 orang dan satu kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Yang pertama tadi ciri-ciri seseorang memiliki sifat hubud dunia. Oke. Seterusnya tentang bahaya hubud dunia dan kalian berdua tentang cara menghindari hubud dunia. Nah, di sini Ibu memberikan waktu selama 10 menit untuk membaca. Oke, membaca dulu tentang materi yang Ibu berikan kepada kalian tadi. Oke, 10 menit ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kepada kalian untuk mencari. Kan di sana sudah Ibu tempelkan ya tentang materi pokok-pokoknya, yakni ada ciri-ciri orang yang memiliki sifat hubud dunia, bahaya hubud dunia, dan apa yang ketiga tadi? Tentang cara menghindari hubud dunia. Jadi Ibu persilakan kepada kalian untuk mencari. Mulai dari sekarang. Oke, ya bisa. Waktunya 5 menit ya. Siapa yang paling banyak itu akan mendapat reward dari Ibu. Sudah belum, Mbak? Masih ada waktu sekitar 4 menit. Sudah, ini masih ada yang tersisa. Oke, bisa dilihat dulu. Masih ada nih tentang meyakini sepenuh hati akan adanya kehidupan setelah kematian. Bersikap hemat dan suka menabung. Ayo, apalagi ini? Nah, menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Kalau mau ngambil lagi bisa. Ini masih ada. Waktunya sisa 3 menit lagi. Ada mau Bu lemnya Bu. Ini loh. Masih ada waktu 2 menit ya. Sisa 2 menit lagi. Sisa 1 menit lagi. Sudah Kak. Oke, kalau ya sudah tolong diangkat kertasnya tadi. Oke. Ciri-ciri seseorang memiliki sifat hubud dunia, bahaya hubud dunia termasuk emak. Sudah kelompok 3 sudah? Sudah Bu. Oke, silakan diangkat semuanya. Oke. Kelompok pertama
semua beri tepuk tangannya dulu. Oke, kepada Siti Aisyah dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tadi sudah kelompok 1 tentang ciri-ciri orang yang bersifat hubud dunya. Nah, itu materinya sangat bagus ya, dan pemaparan yang diberikan oleh Siti Aisyah tadi cukup jelas. Jadi, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Belum menanggapi kok. Oke, apa semua? Ya, apa itu arti kufur nikmat? Nah, apa itu arti dari kufur nikmat? Bisa dijawab Aisyah? Bisa, Bu. Oke. Kufur nikmat adalah tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Oke, bagaimana Sukma? Oke. Seterusnya kelompok 2 dipersilahkan membacakan. Ya. Bahaya hubud dunya. Yang pertama, melalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, sumber segala perbuatan dosa. Yang ketiga, melalaikan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tentang bahaya akan hubud Dunia. Yang pertama tadi Melalaikan untuk beribadah kepada Allah. ya, dikarenakan hubud dunia ini atau cinta akan dunia ini memang adalah suatu penyakit hati yang tanpa kita sadari. Nah, oke, kepada semua dipersilakan duduk kembali dan beri tepuk tangannya. Tadi Sukma sudah menjelaskan tentang bahaya akan sifat hubud dunia. Nah, dari kelompok 1 dan 3, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2? Belum. Oke, silahkan kepada Hikmat untuk bertanya. Pertanyaan dulu kan tadi ada melalaikan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana sih contohnya? Nah, bagaimana sih contohnya? Ya, contoh untuk melalaikan dalam mengingat Allah itu tidak mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan. Kemudian bersikap tamak dan bersikap kikir. Nah, bagaimana? Nah, bagus. Seterusnya kelompok 3 dipersilahkan untuk berdiri dan memaparkan tentang materinya. Cara menghindari hubud dunia. Yang Pertama, meyakini rukun iman. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Terus yang ketiga, menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Yang keempat, meyakini sepenuh hati akan ada kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir, perbanyak zikrullah. Oke, kepada kelompok 3 dipersilakan duduk dan berikan tepuk tangannya. Oke, untuk kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin menanggapi? Cukup, Bu. Oke, kalau ini sudah cukup. Nah, bagus sekali ya. Pada hari ini kita telah menyelesaikan tentang materi hubud dunia. Yang dimana tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang Yang memiliki sikap hubud dunia. Nah, yang kedua tadi tentang apa? Tentang bahaya. Hubud dunia. Oke, bahaya. Hubud dunia. Ya. Yang ketiga yakni Cara menghindari hubud dunia. menghindari hubud dunia. Nah, yang pertama tadi tentang ciri-ciri orang yang memiliki sifat hubud dunia. Apa? Ada yang masih ingat? Apa yang dijelaskan oleh Siti Aisyah tadi? Bersikap